سيد الأكوان والسكان هينادوا عليه بكل الحب والإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga Allah masih mengizinkan kita bersua kembali dalam kajian madani kita di pekan kedua di bulan Agustus ini. Semoga rahmat Allah senantiasa menaungi kita hingga kita berjumpa dengan Allah nantinya. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu wasiat beliau di Haji Wada berpesan tentang pentingnya seorang muslim mukmin berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia tidak tersesat dalam kehidupan dunia yang pun dengan berbagai macam cobaan, konspirasi, dan lain sebagainya. Dan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia, pada banyak tempat dia berbicara tentang karakter, sifat, tabiat manusia, agar manusia sadar tentang dirinya. Dan surah Al-Baqarah sebagai surat kedua dari sisi tertib urutan dalam mushaf, yang tema besar surah ini sebenarnya tentang kekhalifaan, namun di awal-awalnya dia berbicara tentang karakter-karakter manusia. Yang pada pertemuan kita kali ini kita akan sama-sama mendalami, mengkaji bersama tentang bahwa di antara karakter-karakter utama seorang muslim, seorang mukmin adalah dia senantiasa terjaga salatnya dan dia adalah orang-orang yang gemar berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang bertakwa itu, orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk itu adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada perkara-perkara yang gaib, senantiasa mendirikan salat dan senantiasa berinfak atas sebagian kecil rizki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang karakter orang beriman. Selain di surah Al-Baqarah, di ayat yang ketiga, kita dapati juga di surah Al-Anfal, di ayat yang ke-2 sampai ke-4, kemudian di surah Al-Mu'minun di ayat yang ke-1 sampai ke-9, surah Al-Furqan di ayat yang ke-63 sampai 75, dan di surah Al-Ma'arij di ayat yang ke-22 sampai ke-34. Jika kita perhatikan rangkaian-rangkaian ayat-ayat Al-Quran dalam surat-surat tersebut yang berbicara tentang karakter-karakter dasar orang beriman, maka kita akan dapati bahwa dalam seluruh ayat, rangkaian ayat ini, ada dua karakter utama yang pasti senantiasa ada pada rangkaian surat ayat-ayat dalam surat-surat tersebut. Yaitu karakter yang senantiasa mendirikan sholat dan gemar berinfak. Ya. Memang dalam surah Al-Mu'minun ataupun dalam surah Al-Ma'arij dan Al-Furqan, itu penjelasan tentang karakter orang beriman dia lebih panjang.
Penjelasan simpelnya itu, ringkasnya itu ada pada surah Al-Baqarah dan di surah Al-Anfal. Bahwa orang beriman itu percaya interaksinya dengan Al-Quran itu begitu dekat. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana di surah Al-Anfal, wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah, kemudian mereka mendirikan salat dan senantiasa berinfak. Nah, di surah-surah yang lain tadi itu Allah menyebutkan karakter-karakter tambahannya. Menjauhi zina, ya, menjaga amanah, kemudian tidak berjanji palsu, menjaga diri dari perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Namun, tabiat karakter senantiasa menjaga sholat dan senantiasa berinfak itu ada pada seluruh rangkaian ayat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam surah Al-Bayyinah ketika berbicara tentang pokok-pokok perkara agama, dua hal ini pun disinggung. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Bahwa aku tidak perintahkan kepada manusia, wa ma umiru, kepada mereka, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk beribadah, menyembah Allah secara ikhlas, jauh dari kesyirikan. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang kokoh, agama yang lurus. Menarik di sini adalah bahwa kenapa Allah senantiasa menyebutkan dua hal ini saja. Islam dengan cangkupan yang begitu luas, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Islam dalam hadis Jibril, Rasulullah hanya menyebutkan 5 yang kita kenal dengan rukun Islam. Ada syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Salat dan zakat senantiasa ada. Bukan berarti perkara-perkara lain itu tidak penting. Perkara-perkara lain juga penting. Namun dua perkara pokok ini menjadi fondasi utama dalam konteks amal setelah akidah yang harus kuat. La raiba fi, tidak ada keraguan dalam isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Baqarah. Maka si orang muslim itu dalam rangkaian ayat ini mengajarkan kepada kita insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua hal dalam kehidupan seorang muslim yang kedua hal itu tidak boleh bermasalah. Yaitu senantiasa terjaga sholatnya dan menjadi pribadi yang senantiasa yang gemar berinfak. Zakat yang ia merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Ya. Karena kenapa dua hal ini menjadi penting? Sebab manusia itu akan senantiasa duribat alaihimu dhillatu wal maskana. Akan senantiasa mengalami penderitaan, kesengsaraan. Yang kesengsaraan itu akan tercabut darinya apabila dia menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan yang baik dengan manusia. Dan sholat yang merupakan ibadah yang paling utama, dia mewakili aktivitas ibadah yang berkonotasi, yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah vertikal. Sedangkan zakat adalah ibadah yang memiliki dampak yang begitu besar terhadap interaksinya dengan manusia. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita perhatikan, ya, kata salat itu senantiasa disebutkan terlebih dahulu jika dibandingkan dengan kata mengeluarkan zakat atau berinfak. Hal ini menunjukkan bahwa baiknya hubungan kita dengan makhluk itu ditentukan oleh sejauh mana baiknya hubungan kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan jika kita perhatikan rangkaian ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang infak, yang berkaitan dengan karakter orang-orang beriman tadi, misalnya kita ambil di surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga tadi, bahwa orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika berbicara tentang infak, Allah menyebutkan wa mimma. Ungkapan wa mimma razaqna wa mimma, hal itu menunjukkan bahwa harta yang diinfakkan manusia di jalan Allah itu hanyalah sebagian kecil saja. Kita selaku manusia hanya senantiasa pasti memberikan sebagian kecil harta kita saja untuk kemanusiaan. Sebagian besarnya kita konsumsi dan kita simpan. Ya. Karena Al-Quran ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah sangat tahu dengan segala sesuatu. Alim bi kulli syai', sangat tahu sampai hal-hal yang kita sembunyikan. Dan di antara tabiat manusia, di antara tabiat manusia yang diceritakan dalam Al-Quran, bahwa manusia itu wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dia sangat cinta kepada harta. Allah berfirman lagi di surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta kepada harta hubban jamma, dengan cinta yang luar biasa. Dan olehnya itu, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ayat yang berkaitan tentang infak, anjuran berinfak, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 3 ini, Allah menyebutkan bahwa Allah tahu dengan tabiat dasar manusia yang sangat cinta kepada harta itu, sehingga kewajiban yang bersifat harta ini adalah kewajiban yang berat bagi manusia, maka dia merupakan kewajiban yang paling sedikit. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Dan manfaat yang dirasakan manusia yang lain adalah lewat infak. Kita menyisihkan sebagian harta kita. Kalau kita melihat dalam konteks sedekah yang lebih luas, sebagian waktu kita dan lain sebagainya. Dia masuk dalam konteks sedekah. Ya. Karena antara sholat, kualitas sholat kita itu dan kualitas amal kita itu, dia juga dipengaruhi oleh sejauh mana kita memandang harta. Jadi ketika cara pandang kita terhadap harta, ketika seseorang itu mudah berinfak, menjadi pribadi yang gemar bersedekah, maka bisa dipastikan aktivitas sholatnya itu akan terjaga. Begitupun sebaliknya. Karena ternyata hal yang paling banyak menyita perhatian manusia dalam kehidupannya adalah aktivitas mencari harta. Tujuan manusia itu beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun ternyata sebagian besar waktunya itu dihabiskan untuk mencari rizki. Dan hal utama yang paling besar pengaruhnya terhadap kelelayan hidup seorang manusia dalam beribadah, itu adalah kecintaannya kepada harta. Hal ini kita dapati dalam firman Allah dalam Al-Quran di surah At-Takatsur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan mengumpulkan harta telah membinasakan kalian, melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang
liang lahat kalian, ke kubur kalian. Itu bagaimana pengaruh kecintaan kepada harta yang begitu besar membuat kita lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga dalam surah Al-Munafiqun mengingatkan orang-orang beriman tentang hal tersebut. Kalau di surah At-Takatsur tadi itu nasihatnya lebih bersifat umum kepada seluruh manusia, maka di surah Al-Munafiqun itu dia lebih spesifik lagi, lebih ditujukan secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah amwalukum, harta kalian, wa auladukum, anak keturunan kalian, membuat kalian tulhikum an dzikrillah, lalai dari zikrullah, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikrullah di sini maknanya luas. Namun kata zikrullah juga itu Allah gunakan untuk kata salat. Dalam surah Al-Jumu'ah dan dalam surah Al-Ankabut. Ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang hartanya, bisnisnya, pekerjaannya membuat dia lalai dari mengingat Allah, faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi sebanyak apapun keuntungan yang dia peroleh dari bisnisnya, yang karena bisnis tersebut, karena pekerjaan tersebut, ibadahnya menjadi terbengkalai. Salatnya, baca Qur'annya, zikirnya, dan lain sebagainya. Akhirnya manusia berkata, ketika kematian sudah di depan matanya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika seandainya ketika kematiannya sudah di depan mata, dia meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Tolong, tunda kematianku balan sejenak. Fa asaddaqa, saya mau bersedekah. Wa akum minas salihin, dan saya ingin menjadi orang-orang yang soleh. Jadi pengulangan-pengulangan ini menunjukkan bahwa antara dua amal ini, antara sholat sebagai ibadah yang utama dan berinfak, zakat sebagai ibadah berikutnya, itu dia memiliki hubungan korelasi yang begitu kuat. Nah, karena tadi kecintaan kita kepada harta itu membuat kita sulit, membuat kita lalai dalam melakukan kewajiban yang paling utama dalam hidup kita, yaitu sholat. Dan ini kita dapati juga di surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9 ketika Allah memerintahkan kita untuk bersegera melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk salat Jumat, azan untuk salat Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian untuk melaksanakan salat tersebut. Fas'au ila dzikrillah, fas'au, bersegera menuju zikir kepada Allah, yaitu salat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkan segala aktivitas jual beli. Allah di ayat ini menyebutkan tinggalkan jual beli, wa dzarul bai'. Padahal konteksnya adalah tinggalkan segala hal selain sholat, segala pekerjaan. Ya, al-bai' jadi bukan saja bisnis. Ya, jika kita ada melakukan pekerjaan, tinggalkan. Karena sesungguhnya ya, hidup kita ini, kenapa Allah dalam surah Al-Jumu'ah itu menyebutkan kata al-bai', jual beli? Karena hidup kita sebenarnya bisnis. Transaksi. Ya.
Baik kita jual barang ataupun kita jual jasa. Ya, kita bekerja di kantor itu kan jual jasa. Semuanya itu pada lingkaran yang namanya bagaimana mengumpulkan harta atas pesan Allah yang sebenarnya mengumpulkan amal. Ya. Sehingga di surah Al-Jumu'ah itu Allah menegaskan wadharul bai', tinggalkan jual beli, yang itu mewakili seluruh aktivitas mencari harta kita. Allah menyebutkan wadharul a'mal ad-dunyawi, tinggalkanlah perkara-perkara keduniawi. Maka lanjutan dari surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-10, karena memang tabiat manusia itu ya sangat cinta kepada harta. Setelah di surat Al-Jumu'ah di ayat yang ke-10 Allah menegaskan kembali kepada kita, wa idza qudiyatis shalah, apabila selesai salat sudah fantashiru fil ard, kembali lagi kalian berterbaran di muka bumi mencari rezeki Allah, wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyaklah mengingat Allah dalam aktivitas kalian mencari rezeki tadi. Kenapa? Karena hal yang paling utama yang bisa melalaikan manusia adalah mencari rezeki, dan hal utama yang bisa mengingatkan manusia dari kelalaian tersebut adalah zikrullah. Maka Allah memerintahkan kita untuk berzikir di tengah aktivitas kita. Bagaimana pengaruh harta ya? Harta memiliki pengaruh yang begitu besar dalam membuat lalai manusia. Dipertegas di ayat yang terakhir di surah Al-Jumu'ah ini. Kondisi para sahabat, ya, orang-orang terbaik yang pernah ada di muka bumi, generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi para sahabat. Sebab Rasulullah bersabda, khairul qurun, sebaik masa adalah qarni, masanya para nabi, Rasulullah dengan para sahabat. Fase kenabian. Orang selevel sahabat saja, ketika kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf datang masuk Madinah di hari Jumat, ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Rasulullah berkhutbah, sholat Jumat berkhutbah. Betapa kuat ketertarikan godaan harta itu membuat sebagian besar sahabat itu lari keluar dari masjid, meninggalkan Rasulullah sendirian berkhutbah. Yang Allah abadikan di surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-11. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan ketika mereka melihat perniagaan atau perkara yang sia-sia, infaddu alaiha, mereka berpaling kepada perkara tersebut, wa tarakuka qa'ima, meninggalkan engkau seorang diri berdiri berkhutbah. Bayangkan orang selevel para sahabat itu bisa melakukan hal itu. Bagaimana kuatnya harta bisa membuat kita menjadi pribadi yang begitu mudah melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ibadah yang paling utama, ketaatan yang paling utama, salat. Olehnya itu tadi, ya, dalam rangkaian-rangkaian ayat yang berbicara dalam Al-Quran, Allah biasa selalu menggandengkan antara sholat dengan zakat atau berinfak. Nah, karakter orang beriman itu, dia terjaga sholatnya, dan dia gemar berinfak. Ketika seseorang itu gemar berinfak, maka harta itu, dia hanya berada pada tangannya, dia tidak bersemayam di dalam hatinya, dan dengan hal tersebut, dia bisa menjadi pribadi yang senantiasa terjaga amalnya. Olehnya itu insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya, ada dua hal ibadah utama yang harus menjadi karakter orang-orang beriman, yaitu terjaga salatnya dan menjadi pribadi-pribadi yang gemar berinfak, bersedekah, yang dengan hal itu dia bisa terbebas, ya, dari hal yang begitu menggerogoti kehidupan duniawinya, yaitu harta yang sangat ia cintai. Semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa terjaga sholatnya, menjadi pribadi-pribadi yang gemar bersedekah, berinfak, dan senantiasa
rutin mengeluarkan zakat yang ia merupakan kewajiban kita, yang Allah tetapkan dalam harta kita, yang ternyata kewajiban itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan harta yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan semoga kita terhindar dari jebakan harta yang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان. على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان. والسكان هي